Jadi memang kadang-kadang begini, Ibu, kalau kita memang sudah tidak bisa lagi ya berhadapan dengan satu kaum yang memang tidak bisa dikasih tahu yang benar, Bapak Ibu, maka meninggalkan mereka itu menjadi pilihan yang baik. Ya, karena kalau tidak begitu kita akan menjadi bagian yang maksimal, maka suruh Allah pergilah, larilah. Nah, maka dihancurkan oleh Allah, kata Allah, ya mereka fa'akhazathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jasimin. Didatangkan oleh Allah ledakan besar, gempa besar, lalu mereka mati bergelimpangan. Nah, umat Nabi Saleh dengan ledakan gunung. Gunung meledak, mereka hancur. Maka setelah hancur, maka Nabi Saleh datang lagi ke kaumnya. Apa kata Nabi Saleh? Laqad ablautukum risalatan, ya risalata rabbi, wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kaumku, ini sudah mayat semua nih. Saya telah menyampaikannya kepada kalian. Apa yang harus saya sampaikan dari Tuhan. Tapi kalian membenci orang yang memberi nasihat. Jadi Bapak Ibu, salah satu ya penyebab azab umat Nabi SAW, mereka benci kepada nasihat. Orang yang memberi nasihat itu mereka benci. Makanya kalau ada satu negeri, satu kaum yang sudah banyak mulai membenci ustadz, itu tandanya akan dihancurkanlah dengan gempa. Percayalah Pak Ibu. Kalau ustadz kalau banyak dibenci, maka kok dibuang, Bu? Ya, enggak diservis lah Pak Ibu. Ya, kalau lah benci ustadz kok, apa kata mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin la tuhibbunan nasihin. Karena kalian benci dengan orang yang beri nasihat. Ini yang kenapa kalian diazab oleh Allah. Bapak Ibu kalau tidak mengikuti tidak apa-apa, tapi jangan membenci. Umat Nabi Saleh semua dihancurkan Allah. Padahal hanya 9 yang bunuh onta. Ya kan? Kan yang bunuh onta cuma 9. Tapi kenapa semua dihancurkan oleh Allah walaupun yang lain tidak ikut membunuh onta? Karena yang lain diam. Diam dengan kemungkaran itu berarti Anda menyetujui kemungkaran itu, maka dosa semua menanggung. Kalau para ulama, para ustadz diam melihat kemungkaran terjadi di negeri ini, semua akan diazab oleh Allah itu. Maka beruntunglah Bapak Ibu masih ada ustadz-ustadz yang berani mengatakan kebenaran itu. Walaupun risiko mereka harus dibunuh, harus diusir, harus dicaci, difitnah. Beruntung mereka lah yang menyelamatkan negeri ini. Allah tidak akan mengazab satu kaum selama di kaum itu ada orang yang menyampaikan kebenaran dengan tulus dan ikhlas. Ya sudah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan malam ini pembahasan kita tentang Qasasul Anbiya. Kita bahas sekarang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Setelah sebelumnya kita bahas kisah Nabi Hud bersama kaumnya, yaitu bangsa Ad, maka sekarang kita akan lihat kisah Nabi Saleh bersama kaumnya bangsa Samud namanya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan, dari 124.000 nabi, itu hanya 4 yang bukan orang Arab, yang bukan orang Bani Israel. Ya, itu sebelum Nabi Yakub, tentu semuanya itu tak ada sukunya ya. Tapi selain yang 4 orang itu, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'ib, Nabi Muhammad, itu semuanya Bani Israel, orang Yahudi. Ya, yang orang Arab hanya 4. Yang bangsa Arab jadi Nabi itu hanya 4. Hud, Saleh, Syu'ib, dan Nabi Muhammad. Jadi kita akan bahas sekarang Nabi Saleh bersama kaum Samud yang mereka itu tinggal di sekitar Tabuk ya. Bapak Ibu kalau ke Makkah, itu antara Madinah dan Tabuk itu ada satu tempat namanya Madain ya. Itu tempatnya kaum Nabi Saleh dulu, bangsa Samud. Itu mereka dihancurkan oleh Allah dengan ledakan besar ya, gunung ya meledak dengan suara yang menggelegar yang disebut dengan rajfah namanya. Itu kenapa Madinah itu dalam sebutan orang-orang Yahudi itu negerinya disebut Wadi Baina Farqalatain.
ya lembah di antara dua bukit hitam. Jadi kaum Nabi Saleh itu bukit itu meledak, terbakar semua, hangus, hingga dua bukit hitam yang mengapit kota Madinah itu disebut Farqalatain, dua bukit hitam. Sampai sekarang ya begitu, yang menjadi benteng alami kota Madinah itu. Jadi kiri dan kanan itu yaitu ada dua bukit hitam. Yang sebelah selatan itu ada pula kebun-kebun kormanya orang-orang Bani Nazir dan Bani Quraizah. Nah, tinggal yang bagian utara yang orang bisa masuk, disitulah kemudian dulu ketika perang Khandaq itu Nabi Muhammad atas usul Salman Al-Farisi menggali parit ya sepanjang 12 kilo untuk menghalangi orang-orang Quraisy masuk. Karena masuk kota Madinah itu hanya lewat utara. Barat dan timur itu sudah ada dua bukit hitam ya yang membentang. Nah, ini kenapa itu bukit hitam ya namanya ya? Karena umat Nabi Saleh tinggal di situ dulu. Ya, di antara Madinah dan Tabuk itu ada satu negeri namanya Madain, kemudian diledakkan oleh Allah, Rajfah namanya. Nah, kisah Nabi Saleh dan bangsa Samud ini Bapak Ibu diceritakan di banyak surat, paling tidak ada 10 surat. Ya, ada surat Hud, ada surat Al-Hijr, ada surat Asy-Syu'ara, ada surat An-Naml, ada surat Fussilat, ada surat Al-Qamar, ada surat Asy-Syams. Tapi malam ini kita akan bahas khusus di surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Karena itu cerita yang agak lebih runut dan lengkap. Nabi Saleh ini Bapak Ibu itu nama lengkapnya Saleh bin Abid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi menurut sebagian sejarawan, Nabi Saleh itu adalah turunan yang ke-10 atau yang ke-11 dari Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh turunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Jadi kalau diurut ke bawah, kira-kira Nabi Saleh itu turunan yang ke-19 atau turunan yang ke-20 sejak Nabi Adam. Ya, mereka tinggalnya di Madain namanya, di sekitar Madinah, ya di dekat antara Madinah dan Tabuk. Nabi Saleh ini Bapak Ibu, kaumnya menyembah berhala, dan salah satu keistimewaan kaum Saleh itu Bapak Ibu, di antara kelebihan mereka, mereka seniman yang sangat hebat. Jadi kata Allah, mereka watanhituna aljibala buyuta, mereka pandai memahat-mahat bukit, gunung-gunung, batu-batu itu dipahat menjadi hiasan-hiasan seperti makhluk hidup. Nah, ini kehebatan mereka Bapak Ibu ya. Mereka itu ya bangsa yang punya jiwa seni yang tinggi. Beda dengan kaum Hud yang dulu kita bicarakan, ya kaum Ad. Ya, kalau kaum Ad itu Irama Zatil Imad, mereka membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit yang tidak ada sebelumnya dan sesudahnya masyarakat yang bisa menandingi karya mereka. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Karena badannya kuat-kuat. Karena umat Nabi Hud itu badannya besar-besar. Bahkan kalau dia hendak menyerang satu kampung, satu suku, satu negeri, tidak perlu rombongan pergi menyerang. Satu orang saja diutus hancur kampung itu. Ya. Itu makanya kata Allah, fa iza batastum jabbarin. Kalau mereka menghancurkan satu negeri itu memang luar biasa porak-poranda. Karena memang cukup satu orang saja, karena badannya besar-besar sekali. Itu umat Nabi Hud begitu. Karena mereka sombong dengan fisiknya yang kuat. Nah, umat Nabi Saleh ini punya kemampuan seni yang hebat. Tidak ada masyarakat yang bisa menandingi seni mereka ketika mereka gunung-gunung itu mereka bikin istana. Jadi gunung itu dibikin seperti bangunan. Mereka hias, mereka bikin bunker kamar di dalam itu dan mereka hias seindah mungkin. Bahkan kalau mereka bikin gambar persis seperti makhluk hidup. Satu-satunya yang tidak bisa mereka bikin nyawa. Bina itu ukiran mereka itu hidup berjalan, itu tidak bisa mereka lakukan. Tapi Masya Allah keindahannya. Dan itulah yang membuat mereka sombong ketika Nabi Saleh berdakwah kepada mereka. Mereka minta agar Nabi Saleh coba keluarkan onta dari batu ini. Kira-kira begitu. Kami kan bisa membuat gambar-gambar dari batu nih. Jadi batu-batu itu diukir sedemikian indah. Lalu kata umat Nabi Saleh ini, kalau engkau benar seorang Rasul, tolong keluarkan onta hidup dari batu ini. Ya. Onta hidup, baiklah kalau begitu. Kalau mau beriman, iya. Maka Nabi Saleh berdoa, keluarlah onta itu hidup. Onta itu sebagai mengatakan sedang hamil.
sebagai mengatakan sudah melahirkan anak. Jadi onta itu bukan hanya dia sendiri, tapi bawa anak dia keluar dari batu itu. Kan mukjizatnya luar biasa. Kalau keluar onta dari hutan kan biasa, di hutan ada kehidupan. Onta keluar dari lautan biasa aja, karena di dalam lautan ada kehidupan tuh. Tapi onta keluar dari batu, di batu tidak ada kehidupan. Dalam batu itu, ya bakteri pun tidak ada dalam batu. Ya kan, cobalah buka batu itu, Pak, pecah batu itu, bakteri pun tidak ada di batu. Tidak ada kehidupan dalam batu itu. Tapi onta keluar beranak lagi. Nah, itu makanya onta Nabi Saleh itu disifati dengan naqatallah, onta Allah. Ini saking dasarnya, sebab begini, semua objek yang dihubungkan langsung dengan nama Allah itu sesuatu yang luar biasa. Misalnya Baitullah, itu karena luar biasanya tuh, Baitullah. Ya, Rasulullah, itu tidak sembarang orang tuh, maka dihubungkan kepada Allah. Kitabullah, tidak sembarang buku nih, dihubungkan kepada Allah. Salah satunya yang dihubungkan kepada Allah itu adalah ontanya Allah, naqatallah wasuqiyaha. Karena onta Nabi Saleh ini unik. Pertama keluar dari batu. Yang kedua ontanya beranak. Itu hebatnya. Yang ketiga tidak ada suaminya, beranak aja. Itu. Nah, kalau ada pejantannya beranak kan, itu kan biasa tuh. Ini tidak ada jantannya, beranak dia keluar dari batu itu. Yang ketiga badannya besar onta tuh, besar sekali. Hingga membuat binatang-binatang di sekitar itu ketakutan. Itu yang membuat onta ini dibenci kemudian dan dibunuh. Karena dianggap mengganggu. Saking besarnya onta itu air susunya itu sekali perah, ya, itu bisa memberi minum satu kabilah yang jumlahnya ribuan orang. Marah gak ada untuk itu, Pak. Susunya diparah, Pak. Itu satu kabilah ribuan orang bisa minum di situ. Dan itu mereka nikmati air susunya itu. Tapi memang dasar mereka sombong dan durhaka. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh onta Nabi Saleh. Karena ada aturan. Kalau onta minum hari ini, maka semua ternak mereka tidak boleh minum. Kalau onta ini minum, kalau ternak mereka minum, ya ontanya tidak minum. Tapi giliran onta ini minum, tidak boleh diganggu. Biarkan dia minum hari itu. Ini membuat umat Nabi Saleh itu jadi jengkel dengan onta ini. Akhirnya ada 9 orang yang bersepakat. Jadi bukan semuanya, 9 orang saja yang bersepakat karena kebencian mereka. Akhirnya 9 orang bersepakat mereka ya hendak membunuh onta Nabi Saleh. Ya, dan yang mengeksekusi hanya 1 orang. Nah, karena 1 orang ini punya misi ganda. Kenapa dia bersemangat membunuh onta itu? Karena dia diiming-imingi menikahi seorang wanita cantik. Jadi wanita cantik ini ibunya benci kali sama si Nabi Saleh. Kata ibunya, kalau engkau bisa mau membunuh ontanya, saya nikahkan anak saya dengan engkau. Memang dari dulu gratifikasi perempuan itu banyak, Pak, ya. Ya itu, ya memang begitu. Ini anak saya kasih sama engkau. Memang ceritanya begitu, Pak. Ini laki-laki ini, jadi yang membunuh itu tidak semua, Pak. Hanya 9 orang. Dari 9 orang itu hanya 1 yang eksekutornya. Tapi kemudian diazab oleh Allah, semuanya diazab. Padam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwa. Itu datang ledakan besar, kata sebagai mengatakan as-saykha itu suara yang memekakkan telinga, tiba-tiba meledak bumi itu dan mereka mati semua. Tidak ada satu pun yang tersisa. Nah, tapi Nabi Saleh kemudian diselamatkan oleh Allah. Sebelum itu terjadi, dia sudah disuruh menyingkir. Setelah hancur baru dia datang lagi ke kampungnya itu untuk berbicara dengan mayat-mayat yang sudah bergelimpangan itu. Nanti ada di ayat terakhir di surat ya Al-A'raf ayat 79. Nah, sekarang kita lihat mulai ayat 73 surat Al-A'raf. Itu cerita pendek tentang kaum Nabi Saleh. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila Samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hazihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kul fi ardillah wa la tamussuha bisu'in fayakhuzukum azabun alim. Dan telah diutus kepada bangsa Samud saudara mereka sendiri Nabi Saleh. Jadi memang Bapak Ibu, seluruh para nabi itu yang diutus itu dari kaumnya mereka sendiri. Kecuali Nabi Lut yang diutus ke bangsa Sodom, tapi Nabi Lut itu orang Babilonia yang hijrah bersama Ibrahim ke Palestina. Nah, lain daripada itu kaumnya sendiri. Nabi Syu'aib dari kaumnya Madian, Nabi Hud dari kaumnya Ad, Nabi Saleh dari kaumnya Samud.
Ya, Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Semua begitu. Nabi Musa dari Bani Israel. Karena begini Pak Ibu, dakwah itu akan berjalan efektif kalau yang berdakwah itu orang yang kenal kultur masyarakat itu. Jadi kalau Bapak Ibu panggil ke sini, misalnya Ustadz Adi Hidayat, mungkin tidak terlalu connect. Kenapa? Mungkin beliau tidak paham kultur Minang. Mungkin. Maka yang paling pas, yang ceramah seperti kita sekarang ya, yang orang kita sendiri. Ya, seperti buya-buya kita yang paham masyarakatnya sendiri. Sehingga contoh-contoh masalah-masalah yang disampaikan itu masalah yang ada pada masyarakat itu. Itu kenapa Al-Quran menceritakan setiap nabi yang diutus itu selalu dari kaum itu sendiri. Memang begitu. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau ceramah itu Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu panggil ustadz-ustadz yang kondang ke sini, tapi dia tidak pandai berbahasa seperti kita. Maka kadang-kadang agak cenderung monoton. Tapi kalau buya-buya seperti buya siapa tuh? Ristawardi misalnya ya. Enak. Itu connect langsung. Kenapa? Dia paham kita. Jadi memang itu rahasianya. Jadi kalau berceramah tuh, ya berdakwah tuh orang sana sendiri. Gitu. Karena bahasa itu juga menentukan penyampaian dakwah itu menjadi efektif ya dengan bahasa itu. Tapi memang begitu rahasianya. Kenapa kata Allah wa ila samud akhahum, saudara mereka sendiri. Gitu. Apa kata mereka? Ya kaum ya'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Itu menjadi bukti mereka tidak menyembah Allah. Jadi memang penyembahan berhala itu Pak Ibu, sejak Nabi Nuh itu memang misi setan begitu sampai nanti hari kiamat. Makanya kata Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu gitu ya, rijsun min amali syaitan. Salah satunya adalah azlam. Azlam itu apanya? Itu berhala-berhala. Jadi memang berhala itu cara setan, dan berhala itu bukan hanya benda-benda Bapak Ibu ya. Mengkultuskan orang itu juga bagian dari berhala, idol namanya ya. Idol itu mengidolakan orang. Inilah Bapak Ibu kenapa dalam sejarah kenapa Khalid bin Walid dipecat oleh Umar ketika dalam perang. Jadi Bapak Ibu, Khalid bin Walid sejak diangkat jadi panglima perang, tak pernah satupun perang yang kalah. Selalu kalau Khalid yang memimpin perang, pasti berakhir dengan kemenangan. Pasti itu. Karena Khalid memang ahli strategi perang. Itu makanya yang mengalahkan Nabi di perang Uhud itu Khalid itu. Khalid bin Walid. Sehingga umat Islam setiap peperangan kalau Khalid yang jadi panglima, mereka yakin 100% menang. Hingga umat Islam, pasukan Islam tidak lagi bertawakal kepada Allah, tapi bertawakalnya kepada Khalid bin Walid. Karena itulah dalam perang Qadisiyah kalau saat itu Umar memecat. Jadi kan ketika Abu Bakar meninggal, diganti Umar, Umar langsung mengirim surat pemecatan kepada Khalid yang sedang jadi panglima perang, yang sedang memimpin perang. Makanya Khalid juga tidak pengaruh juga, karena dia berperang bukan karena Umar, katanya saya berperang karena Allah, tidak ada pengaruh dengan jabatan. Jadi Umar tuh Pak Ibu, ya, dia tidak pengaruh tuh Pak, tidak pengaruh. Lagi perang dipecat, perang begitu juga, tidak ada berkurang semangatnya. Ditanya, Khalid bah kok ceko yo engkau perang pelan kalau dipecat? Saya perang karena Allah, bukan karena Umar. Itu tuh ikhlasnya Khalid tuh Pak Ibu ya. Memang kadang-kadang ada orang tidak cetu Pak, ya. Ada orang Pak ketika jadi pengurus rajin ke masjid Pak. Allah di parantian orang tidak tiba-tiba boleh Pak. Untung Pak Prof rajin tiba Pak. Kalau beliau kan tidak pengaruh, pengurus tak pengurus tiba aja, gitu ya. Kadang-kadang ada orang begitu tuh Pak. Ya dah. Makanya Bapak Ibu Khalid tuh begitu, Khalid bin Walid tuh. Nah, kenapa Umar memecat Khalid? Bukan benci ke Khalid, bukan. Umar tidak pernah membenci Khalid. Tapi kenapa Umar memecat Khalid? Karena umat Islam sudah mulai bergeser akidahnya. Karena terlalu mengkultuskan Khalid bin Walid. Seakan-akan Khalid yang menentukan kemenangan, bukan Allah. Itu juga bagian tipu daya setan, Bapak Ibu. Terlalu mengidolakan orang-orang tertentu. Nah, idola itu kemudian dibikinlah patung. Nah, kenapa patung disebut idol? Karena awalnya mengidolakan orang, dia sudah mati, supaya dia bisa dikandang, dibikinlah patung. Makanya patung disebut idol juga. Jadi memang begitu Pak. Jadi saya tidak terlalu suku. Misalnya Bung Hatta, Bung Karno, biasa aja, mereka manusia biasa.
Itu apa terlalu dikuduskan? Soekarno, Bung Hatta sama kayak kita nih, manusia biasa. Kalau mereka mati sudah. Tidak perlu terlalu dikuduskan mereka pikiran, tidak perlu. Karena setan itu akan menjadikan manusia memuja manusia. Dan ini yang terjadi pada umat Nabi Saleh. Yang dipuja itu nenek moyang mereka di masa lalu. Seperti umat Nabi Nuh kita cerita dulu. Yang mereka puja itu ada Ya'uq, ada Nasar, ada Yawus, ada Yuwad, ada Suwa. Itu nenek moyang mereka. Umat Nabi Hud juga begitu. Bikin patung-patung yang umat Nabi Nuh yang selamat 80 orang dibikin pula patung-patung. Akhirnya disembah. Nah umat Nabi Saleh juga begitu. Ada beberapa patung yang terkenal. Itu mereka sembah. Maka kata Nabi Saleh, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kata Nabi Saleh, mereka minta bukti. Apa buktinya engkau Nabi? Kenapa engkau berkata kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Kalau engkau memang utus Allah nih, coba datangkan tuh onta dari batu yang ada di sini. Maka kata Nabi Saleh, naqatullah lakum, ini onta Allah. Ini ayatan, ini bukti saya benar. Tapi mereka memang tidak akan beriman juga, Pak. Data orang-orang kafir itu begitu tuh. Bagaimanapun didatangkan bukti, mereka tidak akan beriman. Maka kata Nabi Saleh, biarkan onta ini makan di bumi Allah, dan jangan kalian menyentuhnya sedikit pun. Jadi onta ini kalau harinya makan, harinya minum, jangan diganggu, biarkan. Kalau begitu kalian lakukan, fayakhuzakum azaban aliman. Kalian akan dapat azab yang pedih. Lalu kata Nabi Saleh, wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Jadi ada beberapa nikmat yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Saleh ini. Pertama, ketika ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Tuhan menjadikan kalian itu penguasa di bumi setelah bangsa 'ad. Dulu Bapak Ibu, sebelum bangsa 'ad dihancurkan, itu bangsa itu menjadi penguasa di bumi. Nah setelah bangsa 'ad dihancurkan, sekarang kekuasaan di bumi berganti kepada bangsa Samud. Dan itu karunia Allah atas kalian. Karena kalian telah dipilih Allah menjadi khalifah. Nanti khalifah ini diwariskan pula oleh bangsa Bani Israel. Maka mereka disebut juga khulafa, penguasa di bumi. Lalu wa bawwa'akum fil ardi. Kalian dijadikan Allah menempati bumi dengan penuh ketenangan. Bawwa'a itu Bapak Ibu, itu tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan. Makanya sorga nanti yang akan kita tempati itu disebut juga dengan bawwa'a. Ya. Kalau Bapak baca nanti surah Al-Ankabut ayat 58, wallazina amanu wa amilus solihat lanubawwi annahum minal jannah. Jadi sorga yang akan kita tempati itu juga disebut bawwa'a. Lanubawwi annahum minal jannah. Jadi seakan-akan tempat tinggal umat Nabi Saleh ini itu seperti sorga. Memang subur, tanamannya baik, udaranya bagus. Memang ini sorga lah. Makanya mereka disebut wa bawwa'akum. Kata Nabi Saleh, kalian telah ditempatkan Allah di bumi yang baik. Itu makanya di sekitar Madinah itu Ibu tuh banyak pohon-pohon korma. Itu makanya orang Madinah itu banyak yang bertani Ibu. Karena itu memang daerahnya baik. Ya. Bagi orang Arab, daerah yang bisa ditanami walaupun korma itu sudah hebat. Mereka tidak pernah wilayah seperti Indonesia nih Pak. Bahkan kalau mereka ke Indonesia kaget kali itu. Ini lebih hebat lagi. Ini potongan bumi, potongan sorga Allah di muka bumi. Itu pun sudah dianggap sorga. Tempat karena di lembah lembah tempat Nabi Saleh itu banyak oase-oase. Mata air itu banyak. Sumur-sumur itu banyak. Itu makanya onta Nabi itu minum di satu sumur yang sumur itu tidak boleh diganggu. Jadi banyak sumur-sumur di sana. Bagi orang Arab, sumur saja itu sudah sorga. Kalau kita mah sungai terlalu banyak. Ya, di sana sumur saja sudah sorga. Itu kenapa sorga itu digambarkan sungai yang mengalir di bawahnya. Karena bagi orang Arab, sumur saja sudah mewah, apalagi sungai. Itu Pak. Itu sebuah keindahan saja. Hakikat sorga, wallahu alam, nanti kita saksikan sama-sama. Ya, kalau ke sana, nanti lihat saja sendiri seperti apa sorga itu. Ya, tapi itu keindahan ya. Sorga itu, makanya Bapak Ibu dalam beberapa kajian, sorga itu adalah fiksi.
Fiksi itu artinya apa? Penggambaran tentang sesuatu yang hakikat lewat imajinasi. Supaya orang ini paham apa yang ada itu. Tapi bukan fiktif. Kalau fiktif bohong. Ini fiksi. Saya tadi melihat kecelakaan di bypass. Ibu tidak lihat, bapak tidak lihat. Tapi saya bercerita tentang kecelakaan tadi. Cerita saya itu fiksi namanya. Saya mencoba menjelaskan sesuatu yang fakta yang bapak ibu tidak bisa lihat. Supaya bapak ibu melihat apa yang saya lihat, saya coba menarasikannya. Narasi saya itu fiksi namanya. Boleh jadi ada tambahan, boleh jadi lebih dari apa yang saya lihat, boleh jadi kurang dari apa yang saya lihat. Jadi kalau Al-Quran dikatakan kitab fiksi, itu benar. Tapi kalau dikatakan Al-Quran fiktif, itu bohong, tidak boleh. Itu kafir itu. Bahwa ada sesuatu yang ada itu belum dilihat oleh kita. Allah menceritakannya kepada kita supaya kita paham. Siapa yang pernah lihat surga? Belum ada. Lalu kenapa kita bisa tahu surga? Allah menceritakan surga kepada kita. Di sana ada taman-taman, ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada bidadari, ada minuman, sungai-sungai yang mengalir. Itu adalah penggambaran sesuatu yang ada yang kita belum melihatnya. Tapi itu pasti ada surga. Jangan kalau ada yang tidak percaya surga itu kafir namanya itu. Surga itu pasti, cuman penggambarannya itu boleh orang berbeda. Al-Quran menggambarkan tidak bisa dilepaskan di kultur masyarakat yang ada di masanya. Orang Arab itu tinggal di Jazirah Arab. Karena itu surga digambarkan jannah, pohon kebun yang lebat yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Bagi orang Arab itu sudah sangat luar biasa. Jangan disalahkan pula. Kalau sungai Ustaz, hebatnya surga tu. Siko tabang-tabang air pada di puncak bukit mana enak. Tak begitu memahami Pak. Surga itu puncak keindahan. Bagi orang Arab sudah indah. Makanya tempat tinggal umat Nabi Saleh disebut seperti surga. Wa bawwa'akum. Ya, karena di sana banyak sumur-sumur. Di Jazirah Arab tu kok ada sumur Pak, tak tanggung mewahnya loh Pak. Apalagi kok ada batang air itu. Karena itulah itu nikmat Allah kata Nabi Saleh kepada kalian yang harus kalian syukuri. Jangan kalian kufur. Lalu kata Nabi Saleh, tattakhizuna min suhuliha kusuran, kalian membangun istana-istana di lembah-lembahnya. Jadi mereka tinggal di lembah itu bikin istana-istana. Kusur namanya, istana. Lalu atanhitunal jibala buyuta, kalian memahat-mahat bukit, diberikan kemampuan seni yang indah hingga bukit-bukit kalian pahat menjadi rumah-rumah yang sangat indah. Ini nikmat Allah yang harus kalian ingat. Jangan wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya apa? Jangan berlaku syirik. Apa jawaban kaumnya? Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi. Oh, ini pemuka-pemukanya berkata. Al-mala' ini maksudnya tokoh-tokohnya. Jadi memang dakwah nih Pak Ibu, itu penentangannya berawal dari tokoh-tokoh. Jadi yang menentang dakwahku banyak memang tokoh-tokoh Pak. Ada yang menteri, ada yang apa namanya itu kepala dinas. Memang itu Pak. Ada yang rektor bagai itu. Jadi yang menentang dakwah itu begitu sejak dulu Pak. Al-Mala' namanya. Al-Mala' itu tokoh-tokoh. Itu yang paling banyak menentang dakwah dari dulu. Makanya Nabi Muhammad tidak dilahirkan di negeri yang ada raja. Nabi Muhammad lahir di Makkah, di situ tidak ada raja. Kalau di Romawi ada kerajaan, di Persia kerajaan, di Mesir ada kerajaan. Makanya Nabi Ibrahim sulit berdakwah berhadapan dengan Raja Namrud. Nabi Musa dakwah sulit berhadapan dengan Raja Fir'aun. Jadi memang berhadapan dengan penguasa itu tidak mudah. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di negeri yang tidak ada raja. Arab, Jazirah Arab. Kosong dari kekuasaan di situ. Maka dakwah Nabi itu pun sudah sulit juga. Jadi ini pemimpin-pemimpin bangsa Samud berkata, apa katanya dengan menyombongkan diri? Mereka berkata kepada pengikut Nabi Saleh, ustud'ifu. Mereka memang dianggap orang-orang lemah. Orang tidak ada kekuatannya. Jadi memang begini Pak Ibu, sejak zaman dulu sampai hari kiamat, dulu Nabi Nuh juga begitu tuh.
Apa kata umat Nabi Nuh? Manaraka ittaba'aka illal ladzina hum araziluna. Memang dari dulu sampai kiamat, Ibu, yang mengikuti dakwah para nabi itu sehingga jadi olok-olok, itu adalah orang-orang yang kelas sosialnya tidak terlalu hebat. Dari dulu, Nabi Muhammad yang mengikutinya para budak, seperti Bilal bin Rabah, orang-orang miskin. Jadi memang dakwah itu diikuti bukan oleh orang-orang hebat, bukan. Jangan Bapak Ibu ya kagum kalau ada ustadz pengikutnya orang-orang hebat. Pengikut yang benar itu orang-orang yang dianggap lemah. Miskin, budak, kelas sosialnya rendah, pensiunan, itu orang-orang gaib, itu Pak. Itu makanya nyaga ceramah aku ada lapuk-lapuk banyak Pak, aja lagi enggak ya. Memang sunnah Nabi begitu Pak, sunnah para nabi sejak Nabi Nuh berdakwah, memang pengikut Nabi itu adalah orang-orang yang dianggap ustud'ifu liman amana minhum, mereka dianggap orang-orang yang tak berguna. Orang-orang yang kelasnya rendah, bodoh lah dianggap, ya toh, macam-macam lah, Bapak Ibu. Gelar-gelar orang-orang yang mengikuti agama itu gelarnya gelar-gelar yang olok-olok, ya toh. Jadi saya itu tidak heran, Bapak Ibu, mengaku nama dengan ceramah aku kok lapuk-lapuk. Ya memang sejak Nabi Nuh macam tu lah, ya toh, sejak Nabi Nuh macam tu, Bapak Ibu. Celah cari Bapak Ibu nama dengan ceramah kini kok, celah. Mana nilai apa Pak? Nilai tagih lah, gua hendak ada lah. Lapuk-lapuk lah berjalan zala payah Pak. Kalau yang muda-muda tampaknya di kafe, di mall, itu di hall, itulah. Iko tidak Watanago, makok Watanago kok payah berko tu mah. Itu. Kuntung nak Watanago itu kan saji payah lain ndak ke. Memang itulah Pak Ibu ya. Nah, jadi memang umat Nabi Saleh dan pengikutnya, dan itu pun tidak banyak pula Pak. Itu diolok-olok. Mereka dikatakan lillazina stud'ifu liman amana minhum, mereka dianggap bangsa atau pengikutnya itu kaum yang lemah, yang akalnya lemah, ekonominya lemah, status sosialnya lemah. Maka kata mereka, inna bima ursila bihi mu'minun. Ya. Ini kenapa? Ya qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Kalau orang-orang lemah kan tadi sudah beriman. Mereka sudah mengatakan inna bima ursila bihi, kami beriman ke Nabi Saleh. Itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap rendah. Tapi kata pembesar-pembesarnya, walaupun kalian beriman, kami tetap akan kafir kepada Nabi Saleh. Memang begitulah kesombongan mereka. Apa yang terjadi? Fa'aqarunna, kata mereka bersepakat ya hendak membunuh onta itu. Nah, onta ini Bapak Ibu dijelaskan di surah An-Naml 48, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard, yang membunuh onta itu musyawarah 9 orang. Jadi tidak banyak Pak yang membunuh 9, maka jangan dibikin tim 9. Tim 9 itu tim kacau. Tim 9 itu hanya bikin kekacauan. Kata Allah, ya, mereka itu yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Tim 9 itu tim yang bikin kacau. Ya, yang bikin kerusakan. Jadi kalau bikin timnya 7 saja. Nah, dosa 9. Ternyata tim 9 itu bukan tim yang baik, Pak ya. Dan Umar bin Khattab ketika dia ditusuk di subuh hari, dia sudah akan menemui ajalnya, akan mati. Maka dibentuklah tim 6. Tim 6 untuk memilih pengganti dia. Ya, dari sahabat yang senior. Ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ada satu lagi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau siapa? 6 orang sahabat senior. Tim ini memilih di antara yang 6 siapa yang akan menjadi pengganti dia kalau dia mangkat pagi itu. Tapi oleh Umar dimasukkan anaknya 1. Namanya Abdullah bin Umar. Jadi timnya 7. Tapi kata Umar, anak saya tidak punya hak dipilih, hanya punya hak memilih. Kata Umar begitu. Anak saya ini tidak punya hak untuk dipilih. Dia hanya punya hak memilih, itu pun kalau suara imbang. Kalau suaranya sudah menang salah satu dari yang 6, anak saya tidak bisa milih. Abdullah bin Umar baru bisa memilih kalau suara imbang, 3-3. Dan benar suaranya 3-3.
Maka Abdullah bin Umar yang terakhir memilih dengan bertanya kepada dua calon yang mendapat suara terbanyak, Utsman dan Ali. Nah, dari pertanyaan Utsman, maka Abdullah bin Umar lebih yakin ke Utsman memilihkan menjatuhkan pilihan, maka Utsman dilantik jadi khalifah karena pilihan terakhir Abdullah bin Umar. Jadi tim 7 yang dibentuk Umar Pak, tak tim 9 ya. Dulu era Pak SBY ya cuk tim 9 kau nak. Gitu. Tak tahu mungkin ini ada tim 9 atau tidak lah. Tapi kata Allah, wa kana fil madinati tis'atu rahtin, hanya 9 orang saja yang membunuh onta itu. Dan memang onta itu dibunuh. Ada sebuah riwayat menjelaskan yang dibunuh induknya, tapi onta anaknya lari lagi ke batu tadi. Masuk lagi ke batu dan itu akan keluar lagi nanti di akhir zaman. Itu ceritanya, tapi Allahu a'lam. Tapi yang jelas Al-Qur'annya mengatakan fa'aqaru, mereka membunuh onta itu. Maka mereka diazab semua. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Dan tapi kata Allah, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Jadi setelah mereka membunuh onta Nabi Saleh itu, mereka tidak langsung diazab oleh Allah, tapi diberi waktu tangguh 3 hari dulu. Jadi memang Allah ini Maha Rahman Pak Ibu. Mereka yang membangkang itu, ya membangkang, lalu dihukum oleh Allah itu setelah 3 hari. Ya, saya lihatkan ayat Ibu, ayat berapa nih? Fatamatta'u. Tidak salah nanti Ibu ya. Oke. Ya di surat Hud ayat 65 ya. Nanti kalau Ibu baca surat Hud ayat 65. Kata Allah, fatamatta'u fi darikum salasata ayyam. Jadi setelah mereka membunuh onta Nabi Saleh itu, Allah kasih waktu 3 hari. Jadi tidak langsung diazab. Ini berdasarkan hadis yang sahih, kata Nabi, bila seorang hamba berniat berbuat baik, baru dia berniat berbuat baik, maka dia sudah dituliskan pahala 1. Berniat. Bila kebaikan itu dia laksanakan, maka dapat pahala 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Begitu janji Allah di surat Al-An'am ya, 160. Kalau dialah jadi berbuat baik, dapat 10 nilainya. Tidak jadi, tetap pahalanya 1 dituliskan Allah. Kalau seorang hamba berbuat maksiat, bila dia berniat berbuat jahat, maka niat itu tidak dicatat. Niat tidak dicatat. Bila dia berbuat jahat, sudah terjadi kejahatannya, belum dicatat, diberi tangguh waktu beberapa saat, mudah-mudahan dia menyadari kesalahan dan bertobat kepada Allah, maka tidak jadi ada catatannya. Tidak langsung dicatat. Bila dia tidak bertobat setelah sekian lama diberi waktu, dicatatkanlah 1 dosa untuknya. Masalah Pak ya. Kalau kita berniat berbuat baik, sudah ada catatan pahala 1. Bila terlaksana 10 dicatatkan Allah. Kalau kita berniat berbuat jahat, belum ada catatan. Bila berbuat jahatnya sudah jadi, belum dicatat juga, diberikan tangguh waktu sekian lama, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah. Bila tidak bertobat setelah sekian lama ditangguhkan, dicatatkan 1 dosa untuknya. Wajar Pak ya, kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga. Kenapa Pak? Ternyata jalan ke surga itu jauh lebih lebar pintunya. Kenapa? Bapak kalau berbuat 1 kebaikan, belum berbuat pun sudah ada pahala. Berbuat 1 dapat 10. Bapak Ibu berbuat jahat, sudah terlaksana pun belum dicatat. Setelah tercatat pun 1 catatannya, tidak 10. Makanya kalau ada Bapak Ibu menciluk, misalnya ada orang Pak, ya menciluk onde-onde. Enak. Sudah tuh sedekah onde-onde. Masuk surga itu mah. Bapak itu onde-ondenya ciluk, cik dosanya. Onde-ondenya sedekah 10 dosa pahalanya. Kok dibayi utangnya ada 9 lagi saldonya. Nak Pak. Orang korupsi itu. Enggak Pak, kalau korupsinya tuh itu sedekahan enggak. Enggak, dia mencuri onde-onde. Dan besoknya masih sedekah onde-onde, enggak onde-onde yang diciluk sedekah loh Pak. Ya tuh. Kalau korupsi kan enggak begitu. Dia korupsi lalu itu sedekah bukan tidak bisa itu.
Nah, ini menjadi bukti semua umatku pasti masuk surga karena begitu gampangnya jalan menuju surga. Gampang segampang-gampangnya, Pak. Maka umat Nabi Saleh setelah membunuh onta tadi itu diberi tunggu waktu oleh 3 hari. Fatamatta'u fi darikum salasata ayam, bergembiralah kalian dulu selama 3 hari. Allah berikan waktu. Ya. Tapi sebagian ahli tafsir menjelaskan di waktu 3 hari itu terjadi perubahan dalam diri mereka. Pertama tubuh mereka berubah menjadi kuning, lalu kemudian menjadi hitam pekat. Di hari ketiga baru datang azab Allah. Ya, baru mereka ya dihancurkan oleh Allah. Nah, setelah dihancurkan oleh Allah ini, Ibu, ini sebelum Allah mendatangkan azab, Allah perintahkan dulu kepada Nabi Saleh untuk ya lari dulu. Nah, jadi memang begitu dulu umat Nabi Lut juga yang beriman lari, umat Nabi Hud juga melarikan diri sebelum ya azab Allah datang. Fatawalla anhum, kata Allah, berpaling dari mereka, pergi dulu. Jadi memang kadang-kadang begini, Ibu, kalau kita memang sudah tidak bisa lagi ya berhadapan dengan satu kaum yang memang tidak bisa dikasih tahu yang benar, Bapak Ibu, maka meninggalkan mereka itu menjadi pilihan yang baik. Ya, karena kalau tidak begitu kita akan menjadi bagian yang diazab itu. Ya kalau memang tidak bisa apa lagi. Nabi Muhammad kan hijrah akhirnya. Tidak bisa lagi bertahan di Makkah. 13 tahun sudah 100 orang yang beriman. Makanya hijrah itu menjadi sunnah Nabi-Nabi. Nabi Hud hijrah juga, Nabi Saleh hijrah juga, akhirnya Nabi Syuaib hijrah juga, Nabi Ibrahim hijrah juga, Nabi Musa hijrah juga, Nabi Muhammad hijrah juga. Kalau umatnya memang tidak bisa, yang tidak boleh itu kita meninggalkan mereka karena marah dan jengkel tanpa ya berbuat maksimal seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus kan dihukum Allah. Kenapa? Dia lari bukan karena perintah Allah, karena dia tidak sabar saja berdakwah. Ini sudah maksimal, maka suruh Allah pergilah. Larilah. Nah, maka dihancurkan oleh Allah, kata Allah, ya, mereka fa'akhazathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jasimin. Didatangkan oleh Allah ledakan besar, gempa besar, lalu mereka mati bergelimpangan. Jadi senjata Allah tidak satu, Pak ya. Nabi Nuh umatnya dengan banjir, Nabi Hud dengan angin ribut yang menarik mereka, memutar-mutar mereka 7 hari 8 malam ya di puncak langit. Mereka diputar-putar itu dihentakkan ke tanah setelah kosong perut mereka. Jadi umat Nabi Hud itu Pak diputar-putar di langit selama 8 hari itu usus mereka bertebaran, berurai. 8 hari diputar-putar terus oleh angin itu. Yang lari ke bangkai dicari angin itu diputar, dibawa ke atas, diputar lagi itu. Semua mati. Seperti tunggul-tunggul korma yang lapuk, yang tidak ada isinya lagi. Dihancurkan. Angin. Nah, umat Nabi Saleh dengan ledakkan gunung. Gunung meledak. Mereka hancur. Maka setelah hancur, maka Nabi Saleh datang lagi ke kaumnya. Apa kata Nabi Saleh? Laqad ablautukum risalatan. Ya risalata rabbi. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kaumku. Ini sudah mayat semua nih. Saya telah menyampaikannya kepada kalian. Apa yang harus saya sampaikan dari Tuhan. Tapi kalian membenci orang yang memberi nasihat. Jadi Bapak Ibu, salah satu ya penyebab azab umat Nabi SAW, mereka benci kepada nasihat. Orang yang memberi nasihat itu mereka benci. Makanya kalau ada satu negeri, satu kaum yang sudah banyak mulai membenci ustadz, itu tandanya akan dihancurkanlah dengan gempa. Percayalah Pak Ibu. Kalau ustadz kalau banyak dibenci, maka kok dibuang Bu. Ya, enggak diservis lah Pak Ibu. Ya kalau lah benci ustadz kok apa kata mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin la tuhibbunan nasihin. Karena kalian benci dengan orang yang beri nasihat. Ini yang kenapa kalian diazab oleh Allah. Bapak Ibu kalau tidak mengikuti tidak apa-apa, tapi jangan membenci. Kalau tidak percaya tidak apa-apa, jangan benci yang kasih nasihat. Karena yang ngasih nasihat tidak ada kepentingan, kepentingannya hanya menyampaikan pesan Tuhan, tidak lebih dari itu. Memangnya kami berdakwah begini, tidak ada dapat jabatan, hanya menyampaikan. Ya paling ibu-ibu bapak bersedekah ke kami seketik itu saja. Kan kami tidak bisa ke kayu loh Pak. Mana kayu kami? Ada kayu kami loh Pak Ibu. Ya nak? Ambo, kamari suprapit buruk semuanya. Mana kayu ambo Pak Ibu? Ya tahu. Memang begitu, kami ini tidak ada kepentingan. Ulama-ulama, ustad-ustad, buya-buya, habib-habib, ya memang begitu. Mereka hanya mengatakan ini yang hak, ini yang batil. Kenapa harus dimusuhi?
Kenapa mereka harus dipenjara? Kenapa? Tidak ada mereka punya kepentingan. Memangnya mereka ketua partai? Tidak. Mereka kepala daerah? Tidak ada urusannya. Tidak ada urusan politik. Kenapa nasihat mereka dibenci? Kenapa mereka dibenci, dipenjara, difitnah macam-macam? Masya Allah. Ada yang dibunuh, ada yang ditusuk. Ya. Ini masalah. Ini umat Nabi Saleh kelakuannya begitu. Maka ketika umat Nabi Saleh sudah jadi bangkai semua, Nabi Saleh datang bicara dengan bangkai-bangkai itu. Iya, kata Allah begitu tuh. Di ayat 79-nya. Saya telah menyampaikan kebenaran kepada kalian, tapi kalian membenci orang-orang yang memberi nasihat. Nabi Saleh nak mengatakan membenci saya. Tidak. Apa kata Nabi Saleh? La tuhibbun nasihin. Kalian membenci orang-orang yang memberi nasihat. Itulah kesalahan paling besar. Membenci orang-orang yang memberi nasihat. Dan kalau ada kaum yang sudah begitu, tunggu saja tu azab Allah tu. Pasti akan datang tu. Ya. Wallahu alam, boleh jadi bencana tak berhenti-berhenti di negeri kita ni, Pak. Ya tak? Tak berhenti bencana, Pak. Wallahu alam, boleh jadi kerana di negeri ini sudah banyak orang yang membenci para pemberi nasihat. Iya, Pak. Ya udahlah, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, kenapa kalian membenci ulama? Tak ada gunanya. Kami tidak ada kepentingan dengan urusan politik itu. Kami hanya mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Kalau ada yang tersinggung, perbaiki saja diri anda. Selesai. Kenapa dimasukkan ke penjara? Ini luar biasa negeri. Ini umat Nabi Saleh, belajarlah dari situ. Makanya Bapak Ibu begini. Terakhir, karena sudah azan nih. Kenapa umat Nabi Saleh semua dihancurkan Allah? Padahal hanya 9 yang bunuh onta. Ya kan? Kan yang bunuh onta cuma 9. Tapi kenapa semua dihancurkan oleh Allah walaupun yang lain dah ikut membunuh onta? Karena yang lain diam. Diam dengan kemungkaran itu, berarti anda menyetujui kemungkaran itu, maka dosa semua menanggung. Kalau para ulama, para ustaz diam melihat kemungkaran-kemungkaran terjadi di negeri ini, semua akan diazab oleh Allah itu. Maka beruntunglah Bapak Ibu masih ada ustaz-ustaz yang berani mengatakan kebenaran itu. Walaupun risiko mereka harus dibunuh, harus diusir, harus dicaci, difitnah. Beruntung mereka lah yang menyelamatkan negeri ini. Allah tidak akan mengazab satu kaum selama di kaum itu ada orang yang menyampaikan kebenaran dengan tulus dan ikhlas. Ya sudahlah Bapak Ibu, yang biasa aja. Kalau yang benci-benci itu biasalah. Saya juga sebanyak yang membenci saya, sebanyak yang sayang juga ke saya. Itu dunialah begitu. Tapi tidak boleh diam melihat kemungkaran. Karena jangan kita supaya dibilang itu ustaz sejuk, ustaz teduh, itu tak berani berkata yang benar, tak katakan yang benar itu benar. Risiko biasa, para nabi dibunuh tu. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa mau disalib, Nabi Ibrahim dibakar. Risiko mengatakan yang benar itu, begitu. Ya, kalau memang itu takdirnya mati, ya sudahlah, syahidlah. Apa yang lebih indah dari itu? Kita belajar dari umat Nabi Saleh ini, Ibu. Jangan kita diam walaupun hanya segelintir orang berbuat maksiat. Jangan kita berkata ndak urusan ambolo, ndak dosana ambolo. Jangan, azab akan rata ke semua orang. Umat Nabi Saleh hanya 9 orang yang membunuh onta. Tapi azab semuanya mendapat azab. Kenapa? Yang lain diam itu tanda setuju. Nah, begitu Pak Ibu. Jadi kalau ada yang ngasih nasihat yang agak keras ceramahnya soal ini, nahi mungkar, jangan dibenci. Kalau kita tidak cocok, ya sudahlah. Perbaiki sajalah apa yang salah. Kalau tidak, sudah. Jangan dibenci mereka. Membenci orang yang memberi nasihat itu azab Allah di situ. Kata Nabi Saleh, walakin la tuhibbun dan nasihin. Kalian membenci orang-orang memberi nasihat. Nah, tapi kalau Al-Qadar, enggak. Pasti enggak. Kalau Al-Qadar, enggak. Ayolah. InsyaAllah enggak. Jadi begitulah ya pelajaran dari cerita umat Nabi Saleh ya, bangsa Samud yang dihancurkan oleh Allah karena kebencian mereka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Tak sempat diskusi Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.